Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran SBK, ya, seni budaya. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang penerapan ragam hias pada bahan dasar kayu. Ya, jadi pertemuan pertama pada bahan dasar tekstil, kemudian pada pertemuan kedua penerapan ragam hias pada bahan dasar kayu. Ya, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat ragam hias pada bahan dasar kayu. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja pada pembahasan kita kali ini di halaman 53. Silahkan dibuka bukunya, diperhatikan. Untuk ragam hias pada bahan dasar kayu, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat ragam hias pada bahan dasar kayu. Ya, sama seperti membuat ragam hias pada bahan tekstil, itu kemarin ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar memperoleh hasil yang baik. Untuk membuat ragam hias pada bahan dasar kayu di sini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu menyiapkan peralatan, ya. Jadi beberapa alat yang perlu dimiliki, yang harus ada ketika membuat ragam hias pada bahan dasar kayu. Yang pertama yaitu ada pahat di sini, ya. Pahat sebagai peralatan pokok. Jadi pada bahan dasar kayu ini alat yang sangat dibutuhkan yang paling utama yaitu adanya pahat. Yang pertama ada pahat kuku. Ya. Pada pahat kuku ini berjumlah sekitar 20 batang dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Jadi pahat kuku ini biasanya digunakan untuk bagian-bagian yang melengkung. Ya, ini alat pada pahat kuku. Jadi untuk bagian-bagian yang melengkung menggunakan pahat kuku. Kemudian yang kedua ada pahat lurus. Pahat lurus ini jumlahnya sekitar 20 batang. Ya, 20 batang. Kemudian pada pahat lurus ini digunakan untuk memahat bagian-bagian yang lurus. Tadi yang melengkung menggunakan pahat kuku, yang lurus menggunakan pahat lurus. Ada pahat kol atau penatar. Di sini ya, col atau penatar. Ini berjumlah 4 batang, ya, dan digunakan untuk meratakan bagian dasar ukiran yang mencorok ke dalam, yang tidak dapat dijangkau oleh pahat lurus, ya. Ketika ada bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau oleh pahat lurus, maka yang digunakan adalah pahat kol, ya, pahat kol atau penatar di sini, ya. Pahat col atau penatar. Kemudian yang keempat ada pahat setengah lingkaran. Ya, pahat setengah lingkaran ini terdiri dari 3 batang bagian ukuran, digunakan untuk memahat motif bagian lengkung yang mencorok ke dalam yang tidak mampu dijangkau oleh pahat kuku. Jadi kalau pahat kuku kan bagian yang melengkung, dan bagian yang melengkung tidak bisa dijangkau oleh pahat kuku menggunakan pahat setengah lingkaran. Gitu, ya. Kemudian ada pahat miring 2 batang. Digunakan untuk meraut dan memahat pada bagian-bagian sudut. Jadi untuk bagian sudut itu menggunakan pahat miring 2 batang. Itu ada 5 alat pahat yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan dasar kayu. Kemudian alat-alat apa saja yang menunjang? Ya, alat yang menunjang palu kayu. Tentunya palu kayu sangat dibutuhkan untuk pembuatan pada bahan dasar kayu, ya. Seperti jadi kayu-kayu yang digunakan di sini baik untuk kayu yang berat maupun yang ringan itu menggunakan palu kayu. Kemudian ada sikat ijuk. Sikat ijuk ini digunakan untuk membersihkan kotoran ukiran dari kotoran. Jadi untuk membersihkan kotoran, ya, pada ukiran-ukiran. Alat-alat gambar, ya, alat-alat gambar seperti spidol, penggaris, penghapus itu juga dibutuhkan untuk membuat desain atau sketsa di kayu tersebut. Kemudian alat-alat pertukangan, ya, alat-alat pertukangan, ya, ada gergaji dan lain sebagainya. Kemudian ada batu asah.
Batu asah ini ada dua jenis, ya ada yang kasar untuk memperbaiki mata pahat yang rusak, mempercepat pengasahan, ada batu asah yang halus untuk menyempurnakan ketajaman pahat. Itu alat-alat yang menunjang untuk pembuatan ragam hias pada bahan dasar kayu. Ya. Kemudian bahannya tentunya dari tadi bahan dasarnya kayu, itu tentunya kita tahu bahwa bahan yang digunakan adalah jenis kayu, ya. Yang pertama yaitu kayu sebagai bahan dasar pokok, karena yang menjadi objek menggambar ini adalah objeknya adalah kayu, jadi merupakan bahan yang sangat berpengaruh terhadap pembuatan bahan ragam hias pada bahan kayu. Jadi kayu di sini juga bermacam-macam kualitasnya, ya. Jadi tergantung. Jadi semakin bagus kayu yang digunakan, harganya otomatis semakin mahal, ya. Macam-macam kayu itu banyak, ya. Ada kayu jati, ada kayu cempaka, ya. Nanti sesuai dengan kualitas masing-masing. Kemudian bahan pendasar, bahan penunjang, yang pertama bahan dasar pokoknya kayu, kemudian yang kedua bahan penunjang. Bahan penunjangnya yaitu bahan-bahan sebagai finishing, ya, untuk tahap akhir, ya. Bahan yang menunjang apa, ya? Cat, ada pelitur, ada thinner, ada amplas, ada clear, ya, sebagai tahap akhir. Jadi itu bahan-bahan yang digunakan dalam membuat ragam hias pada bahan dasar kayu, ya. Itu untuk pembahasan kita pada bab pertama sudah selesai. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian pahami pada bab ini. Yang pertama yaitu dengan membuat ragam hias pada bahan tekstil. Bahan tekstil ini lebih cenderung ke kain, ya. Dengan beberapa teknik yang digunakan, difahami bagaimana cara membuatnya. Kemudian yang kedua, penerapan ragam hias pada bahan dasar kayu, ya. Dengan beberapa teknik dan cara pembuatannya sudah saya jelaskan. Dan seperti biasa dipindahkan di buku tulis. Kemudian untuk halaman 54 sampai halaman 56 dulu saja. Yang ABC-an dulu saja itu silahkan dikerjakan. 54 sampai 56 dikerjakan. Tidak boleh kerjasama, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti minggu depan kita bahas bersama sebagai tambahan pengetahuan, gitu, ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.